Kami dari kelompok 12 mata kuliah analisis pemodelan spasial. Di sini kami akan mempresentasikan tugas rangkuman artikel ilmiah yang berjudul Scientific Geospatial Data dan Fact Geography. A case study on the generation and detection of scientific urban data. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri Budiwana Camatrisna dan juga Luniko Jamal. Kita akan masuk ke pembahasan latar belakang dan juga masalah. Di era digital saat ini, geospasial menjadi salah satu bidang yang sangat bergantung pada data. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memungkinkan terciptanya data spasial sintetis, data yang tidak dikumpulkan dari lapangan, tetapi dihasilkan melalui model AI. Munculnya data ini membawa tantangan baru, yaitu bagaimana data yang terlihat akurat secara visual atau statistik ternyata tidak mempresentasikan realitas. Romano menyebutkan bahwa hal ini sebagai fake geografi atau geografi palsu, di mana representasi spasial yang tampak sah sebenarnya hanyalah hasil konstruksi algoritmik. Permasalahan ini semakin relevan karena data semacam itu digunakan dalam berbagai konteks, perencanaan kota, pemodelan spasial, hingga pembuatan kebijaksanaan. Resiko dari penggunaan data saintis tanpa pengujian adalah lahirnya keputusan berbasis data yang keliru. Tujuan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Romano bertujuan mengevaluasi kualitas spasial dan juga statistik dari data saintis yang dihasilkan oleh platform Mostly AI dengan membandingkannya secara langsung terhadap data asli dari kota Florence. Lebih jauh lagi, artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan data saintis memiliki konseptual, sosial dan juga etis yang tidak bisa diabaikan. Meskipun data semacam ini menawarkan keuntungan seperti perlindungan privasi dan juga kemudahan distribusi, penggunaan yang tidak hati-hati justru dapat memperkuat bias atau menghasilkan analisis spasial yang menyesatkan. Artikel ini secara langsung mendorong pemikiran kritis dalam komunikasi geospasial dan menjadi pengingat bahwa keakuratan data bukan hanya soal angka tetapi juga konteks ruang dan penggunaannya. Data dan lokasi studi. Penelitian ini menggunakan dataset dari kota Florence, Italia yang terdiri atas lebih dari 12.000 entry listening Airbnb. Setiap entry memuat informasi numerik dan juga spasial seperti kamar, harga per malam, jumlah ulasan, dan lokasi geografis. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam platform Mostly AI untuk menghasilkan versi sintetis yang menjadi atau yang memiliki struktur dan volume yang serupa. Data asli dan data sintetis kemudian dianalisis secara paralel untuk melihat apakah algoritma mampu meniru bukan hanya distribusi sintetik, tetapi juga dapat atau mendapatkan pola spasial mikro yang muncul di lapangan. Lokasi Florence dipilih karena kota ini memiliki karakter spasial yang kompleks, kawasan bersejarah, pusat turis, dan juga tekanan urbanisasi yang dinamis. Metodologi mesin learning yang digunakan di sini platformnya adalah Mostly AI, merupakan sistem pembuatan data sintetis yang berbasis deep learning generatif. Meskipun artikel tidak menyebutkan bahwa secara spesifik arsitektur model yang digunakan seperti GAN atau PHY, Romano menjelaskan bahwa algoritma tersebut mampu meniru pola statistik global dalam dataset. Penggunaan model generatif memungkinkan pembuatan data baru yang mirip dengan aslinya dari segi struktur tanpa mengungkapkan data personal pengguna. Tujuan dari penggunaan Mostly AI adalah untuk mengetahui seberapa baik sistem AI dapat memahami data dan membuat versi baru yang bisa dipakai untuk analisis spasial. Namun, keterbatasan penjelasan teknis menjadi salah satu catatan penting untuk artikel ini.
terutama bagi pembaca yang ingin menelusuri logika algoritmik secara lebih mendalam. Selanjutnya, proses analisis data. Proses analisis data dalam dua tahap utama. Yang pertama, tahap pertama ini adalah evaluasi statistik, yaitu membandingkan korelasi antara atribut seperti harga, tipe kamar, dan juga ulasan pada data asli dan juga sintetis. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian secara numerik. Tahapan kedua adalah analisis spasial menggunakan metode hotspot analisis. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang integritas tinggi dan juga rendah dari listing airband. Hasil dari kedua analisis ini kemudian dibandingkan untuk menilai sejauh mana data saintis mampu meniru pola spasial yang sebenarnya, terutama dalam konteks lokal yang dinamis seperti kawasan pusat kota Florence. Selanjutnya adalah hasil penelitian statistik versus spasial. Secara statistik, data sintetis menunjukkan tingkat kemiripan yang tinggi dengan data asli, dengan akurasi global sebesar 95,7%. Ini menunjukkan bahwa algoritma mampu meniru distribusi angka dan atribut dengan baik. Namun, hasil spasial memperlihatkan perbedaan mencolok. Beberapa wilayah yang muncul sebagai hotspot dalam data asli justru tampil sebagai cold spot dalam data sintetis. Ini menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meniru statistik global, ia masih kesulitan menangkap variasi lokal yang penting. Misalnya, dinamika permukiman, kawasan wisata padat, atau area urbanisasi cepat. Ketidaksesuaian inilah yang menjadi dasar dari istilah geografi palsu. Kemudian untuk implikasi dan risiko praktis. Temuan ini menunjukkan bahwa data sintetis tidak bisa langsung digunakan dalam analisis spasial tanpa verifikasi yang ketat. Ketika digunakan secara sembarangan, data tersebut berpotensi memunculkan bias spasial yang bisa berdampak pada perencanaan kota, pemetaan sosial, dan kebijakan publik. Dalam jangka panjang, penggunaan data semacam ini bisa menyesatkan para pengambil keputusan dan menciptakan persepsi spasial yang salah. Selain itu, adanya geografi palsu juga menyoroti tantangan baru dalam menjaga integritas informasi di era digital. Kemudahan membuat data melalui AI harus diimbangi dengan etika, transparansi, dan mekanisme validasi. Tinjauan kritis terhadap artikel ini sangat kuat dalam membangun narasi interdisipliner, menggabungkan aspek teknis, sosial, dan etis dalam satu studi kasus. Romano berhasil menunjukkan bahwa dalam dunia geospasial modern, masalah bukan hanya pada data yang salah, tapi juga pada kepercayaan berlebihan terhadap data. Kelebihan lainnya adalah fokus pada isu literasi spasial dan privasi yang sangat penting dalam penggunaan data modern. Namun demikian, kekurangan dari artikel ini adalah kurangnya detail teknis terkait cara kerja algoritma mostly AI. Tidak dijelaskan arsitektur, parameter, atau validasi internal dari model AI yang digunakan. Hal ini menjadi kelemahan, terutama bagi pembaca dari latar belakang teknologi informasi yang ingin menilai keandalan model secara objektif. Refleksi dan pertanyaan lanjutan. Studi ini mendorong refleksi kritis. Jika sistem AI mampu membuat data spasial yang tampak sah, bagaimana cara membedakan antara peta nyata dan peta palsu?
Apa implikasinya bagi masyarakat jika data yang digunakan dalam kebijakan ternyata buatan dan tidak akurat? Dan bagaimana standar etik dalam pemrosesan data spasial seharusnya dikembangkan ke depan? Artikel ini memunculkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab kolektif, baik dari pengembang, pengguna, maupun akademisi, dalam menjaga integritas data spasial. Sebagai penutup, penting untuk ditekankan bahwa data sintetis memiliki manfaat, khususnya dalam menjaga privasi dan menyediakan alternatif untuk pelatihan model. Namun, jika digunakan untuk kepentingan analisis spasial dan kebijakan tanpa pemahaman kritis, data ini bisa menjadi sumber kesalahan dan ketidakadilan. Artikel ini adalah pengingat bahwa representasi spasial adalah hal yang politis dan kompleks, dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada algoritma. Tantangan ke depan adalah menciptakan standar verifikasi spasial yang transparan, mengembangkan literasi data untuk pengguna, serta membangun AI yang lebih bertanggung jawab terhadap ruang dan kenyataan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih.